Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Ilham Setiawan dari program studi ilmu komputer dengan stambuk S1 G1 20006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mesin Turing. Untuk pembahasannya, kita mulai dari sejarah mesin Turing. Mesin Turing sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1936 oleh Alan Turing yang merupakan seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana untuk sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer pada saat ini. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian. Sama halnya seperti finite state automata dan push-down automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa batasan, yang disebut juga himpunan enumerasi rekursif. Mesin Turing sendiri dapat diadaptasi untuk mensimulasikan logika dari sebuah algoritma. Oleh karena itu, seperti yang dibahas sebelumnya, cara kerja mesin Turing adalah ekuivalen dari cara kerja komputer saat ini, dan juga mesin Turing adalah ekuivalen dari problema komputasi matematika. Mesin Turing tidak ditujukan sebagai teknologi komputasi, tetapi lebih ke sebagai eksperimen pemikiran yang mewakili sebuah mesin komputasi. Mesin Turing membantu para ilmuwan komputer untuk memahami batas-batas komputasi mekanis. Sebagai input, mesin Turing adalah kata atau untai atas suatu alfabet T. Mesin Turing berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Kadang-kadang terjadi pula perulangan atau looping yang tak terhingga atau unlimited. Berikut adalah gambar representasi mesin Turing. Pada gambar di atas kita bisa lihat tab, yang berarti tempat diletakkannya inputan yang berupa atau untai. Kemudian yang berbentuk segitiga dan itu di dalamnya ada kata head merupakan membaca atau menulis sel pita mesin Turing yang bisa bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian di bawahnya ada finite state control atau VSC, otak dari Turing Machine. Ini merupakan diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Definisi dari mesin Turing. Mesin Turing sendiri adalah sebuah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing yang seperti kita jelaskan di sejarahnya tadi. Ini berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan secara matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima di kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing dikenal dengan ungkapan apapun bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer, karena seperti yang dijelaskan tadi, mesin Turing itu ekuivalen dengan komputer saat ini. Sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang bergerak maju mundur.
komponen aktif baca tulis pita yang memiliki status perhitungan serta mengubah menu isi sel aktif yang ada di pita tadi, dan juga suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah komputasi, mesin ini akan mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan juga mengubah posisi pita ke kiri ataupun ke kanan. Mesin Turing didefinisikan sebagai 7 tuple M, yang berarti di dalamnya itu terdapat Q yang merupakan himpunan state, S merupakan alfabet input, G merupakan simbol pada pita, S merupakan state awal, beta merupakan simbol kosong, delta merupakan simbol transisi, dan F merupakan state akhir. Lanjut kepada pembahasan berikutnya, gerakan dari mesin Turing. Gerakan mesin Turing sendiri diwakili oleh transisi delta dalam kurung QI, A sama dengan QJ, B, X, yang berarti mesin kedudukan Q membaca simbol masukan A. Gerakan mesin berubah ke status QJ, menulis B, dan posisi baca atau tulis bergerak ke X yang dalam kurung berupa R sama dengan gerak ke kanan, dan L merupakan gerak ke kiri. Untuk contoh gerakan dari mesin Turing sendiri dapat kalian lihat pada gambar yang di mana dapat didefinisikan M sama dengan Q yang merupakan Q1, Q2, kemudian ada S yang merupakan A, B, kemudian G yang di dalamnya terdapat A, B, dan beta, dan S yang di dalamnya ada Q1 dan F yang di dalamnya 2. Jika diinputkan string A, B, 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 A, maka gerakan mesin Turing akan terjadi seperti contoh yang pada gambar. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Contoh mesin Turing secara sederhana. Sebuah mesin Turing dapat digunakan untuk melakukan komputasi sederhana yang didefinisikan sebagai berikut. Tentukan ada berapa angka 1 dalam sebuah string berbentuk 0, 1, 1, 1 hingga 110 pada rangkaian yang didahului dengan 0 dan diakhiri juga dengan 0. Apakah jumlah genap atau berjumlah ganjil? Jika satu di antara dua angka 0 berjumlah genap, tulis sebuah angka 0 pada salah satu sel dari tab mesin Turing. Jika angka 1 di antara dua angka 0 berjumlah ganjil, tulis berupa angka 1 pada salah satu sel dari tab mesin Turing. Untuk menyelesaikan masalah komputasi ini, kita buat 3 buah state dari mesin Turing ini, yaitu start, event, dan out. Di samping itu kita buat sekumpulan atau transisi yang digunakan oleh mesin Turing untuk melakukan proses komputasinya. Aturan-aturan transisi tersebut dapat dituliskan demikian. 1. Jika mesin Turing jika mesin Turing berada pada status start dan membaca simbol 0 pada tab, lakukan hal berikut. Pindah pada status menjadi status event, ganti simbol 0 pada tab dengan blank atau hapus simbol 0 pada tab, dan bergerak
ke sel dan bergerak ke kanan satu sel. 2. Jika mesin Turing berada pada status event dan membaca simbol 1 pada tab, lakukan hal berikut. Pindah pada status menjadi status out, ganti simbol 1 pada tab dengan blank, dan bergerak ke arah kanan satu sel. 3. Jika mesin Turing berada pada status out dan membaca simbol 1 pada tab, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi event, ganti simbol 1 pada tab dengan blank, dan bergerak ke arah kanan satu sel. 4. Jika mesin Turing berada pada status event dan membaca simbol 0 pada tab, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi halt, ganti simbol 0 pada tab dengan 0, dan tetap pada sel tersebut atau tidak berpindah ke kiri maupun ke kanan. 5. Jika mesin Turing berada pada status out dan membaca simbol 0 pada tab, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi halt, ganti simbol menjadi 0 pada tab dengan 1, dan tetap pada sel tersebut. Mungkin itu adalah contoh sederhana dari cara kerja mesin Turing. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata dalam penyebutan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.